Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pertemuan kali ini kita akan belajar tentang golongan darah. Ya, baik. Jadi kita akan masuk pada golongan darah pada manusia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis sel darah. Ada 3 jenis sel darah. Yang pertama itu sel darah merah, kedua sel darah putih, dan yang ketiga trombosit. Jadi di sini saya akan membahas satu persatu. Jadi yang pertama yaitu sel darah merah. Sel darah merah disebut juga sebagai eritorit. Fungsinya adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh, membawa karbon dioksida dan produk limbah lainnya untuk dikeluarkan dari tubuh melalui proses pernafasan dalam paru-paru. Eritrosit inilah yang memberikan warna merah pada darah. Kemudian sel darah yang kedua yaitu sel darah putih. Jadi sel darah putih di sini disebut juga sebagai leukosit, adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh atau mekanisme pertahanan alami tubuh dan membantu melawan infeksi. Kemudian yang ketiga yaitu trombosit. Trombosit disebut juga sebagai platelet atau keping darah. Fungsi utamanya adalah membantu pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Ya, jadi sekarang selanjutnya yaitu kita masuk pada golongan darah. Jadi golongan darah itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu golongan darah A, kedua golongan darah B, 3 golongan darah AB, dan yang keempat yaitu golongan darah O. Jadi saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu golongan darah A. Golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi anti B. Kemudian untuk golongan darah B yaitu golongan darah B memiliki antigen B dan antibodi anti-min A. Kemudian untuk golongan darah AB yaitu memiliki antigen A dan B tapi tidak memiliki antibodi. Kemudian untuk golongan darah O yaitu tidak memiliki antigen tetapi memiliki antibodi anti-A dan anti-B. Kemudian untuk golongan darah itu kita sangat penting untuk diketahui. Jadi untuk mengetahui golongan darah Anda itu sangat penting. Misalkan, jika terjadi kecelakaan, pasti pihak rumah sakit bisa memberikan transfusi darah yang sesuai dengan golongan darah Anda dan memberikan transfusi darah ke bukan golongannya berisiko sangat tinggi. Misalkan, golongan darah A diberikan pada golongan darah B, anti-min A pada golongan darah B akan menolak golongan darah A. Kemudian akan terjadi penggumpalan dalam darah. Dan penggumpalan ini bisa mengakibatkan kematian. Jadi transfusi darah ke golongan darah yang sama sangat disarankan. Tetapi ada khusus di mana darah bisa ditransfusi ke banyak golongan darah lainnya, yaitu golongan darah O bisa didonorkan ke semua golongan darah saat keadaan penting. Jadi hal ini bisa disebabkan karena golongan darah O tidak memiliki antibodi A dan B. Namun tindakan transfusi darah antara golongan darah ini hanya dilakukan saat keadaan yang benar-benar genting. Karena golongan darah berbeda, masyarakat percaya jika karakteristik yang membahas mengenai orang bergolongan darah A, BO, dan AB. Banyak masyarakat percaya jika golongan darah A memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, sedangkan golongan darah AB memiliki pribadi yang unik. Ya, mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan hari ini. Apakah teman-teman sekalian sudah mengerti? Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya atau tolong angkat tangan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, jadi media pembelajaran yang saya gunakan yaitu pemanfaatan PowerPoint. Jadi sebagai guru, media pembelajaran adalah bagian yang tidak terpisahkan karena media merupakan alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran adalah teknologi, pembawa pesan, dan sarana komunikasi.
Jadi, di dalam pembelajaran media berfungsi untuk menarik minat peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Karena melalui media pembelajaran ini dapat merangsang pola pembelajaran peserta didik, sehingga tujuan dari proses belajar mengajar dapat tercapai atau mencapai hasil yang diharapkan. Namun banyak juga media yang belum dimanfaatkan dengan maksimal, seperti PowerPoint ini. Melalui PowerPoint ini, guru dapat menampilkan video atau gambar yang dapat menunjang penyampaian materi atau bahan ajar. Jadi mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.